berdoa. Soal yang pertama, berapakah warisan yang mendapat oleh 3 istri apabila suaminya memiliki anak? Berapakah warisan yang mendapat oleh 3 orang istri apabila suaminya yang meninggal memiliki anak? Diperebutkan. Ya, kelompok C. Ini nào để mà vô địch về Thợ kỳ này là đủ là đủ chỉ cho đi đột để cho đi đột dâu được là cái năm bị dâu đường chẳng đi đâu không ạ? 1/4 ya salah. Jawaban yang benar adalah 1/8. Soal yang kedua, bagaimanakah cara membaca mustasna, qala dan hasyar? Ulang, bagaimanakah cara membaca mustasna, qala dan hasyar? Yang ini dan sumpah, kan? Kelompok diperlukan. Dilanjutkan soal yang ketiga. Apakah pengertian dari mahmud di dalam ilmu saraf? Apakah pengertian dari mahmud di dalam ilmu saraf? Perlukan. Jadi kata supel bak Dewan Hakim berarti telah diperlukan. Kelompok B. Soal yang keempat. Yang kelima. Yang keempat. Apakah pengertian dari mahmud di dalam ilmu saraf? Jadinya belum dapat soal. Soal sama. Nah, duanya terpenting kamu doa lanjutkan yuk. Nanti bersama. Soal ke masih keempat. Berapakah jumlah orang yang hijrah pertama kali ke Habsyah dari pihak laki-laki dan perempuan? Hijrah ke Habsyah. Silakan menunggu, Wina menunggu. Soal yang ke-11, dilanjutkan. Soal yang kelima, apakah pengertian dari amanah? Ulang. Jadi terbaik. Yang kami tanyakan adalah definisi, bukan artinya. Soal yang selanjutnya, apakah nama lain hari kiamat
yang artinya bahwa pada hari tersebut akan ditimbang semua amal manusia. Yakin? Iya, 100 untuk kelompok A. Kali tambahlah baru tentu kelompok A. Ayat yang selanjutnya, soal yang selanjutnya, coba Anda sambungkan ayat berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu ahlaktu malan lubada ayahsabu an lam yarahu ahad. Disambung. Disebutkan. Soal yang ke-8. Siapakah ulama ahli ilmu hadis yang menyusun kitab As-Sunan? Yang menyusun kitab As-Sunan. Soal yang ke-9. Coba Anda sebutkan 4 perkara pada akhir zaman yang menceritakan dalam bab siksa orang yang makan riba. Ulang soal. Coba Anda sebutkan 4 perkara pada akhir zaman yang diceritakan dalam bab siksa yang orang yang makan riba. Soal terakhir untuk kelompok. Sahkah salatnya makmum yang tidak mengetahui imamnya beserta penjelasannya? Ulang, sahkah salatnya makmum yang tidak mengetahui imamnya beserta penjelasannya? Penjelasannya? Takkan sah. Mana penjelasan takkan sah? Maka berakhirlah soal untuk kelompok A.
Kita lanjutkan kepada soal kelompok B. Kelompok B siap? Ya. Soal yang pertama, berapakah seorang saudara perempuan seayah mendapat harta warisan ketika bersama dengan saudara perempuan sekandung? Saya ulangi, berapakah seorang saudara? Berapa bahagiankah seorang saudara perempuan seayah mendapat harta warisan ketika bersama dengan seorang perempuan sekandung? Diperlukan. Jika ibunya salah mana belum nilai. Kelompok C. Padu. Satu berdua. Ini kelompok C hana suara. Ada. Ya. Ni kan tahu. Pak, bang, kau kami mau waduh. Pak ni ni ah. Pak no. Pak nah. Tahu. Minta ni. Lanjut. Oi, tinggal sikit nah. Oh, sikit nah. Jauh lain pada cocok ni jauh. Satu berdua. Ekor 2. Ya, salah. Yang benar ekor 6. Soal kedua untuk kelompok B, kasrah menjadi tanda bagi khafat pada 3 tempat. Sebutkan satu persatu tanda kasrah. Kelompok A. Jawab siap. Demokrat. Jawabnya tadi. Iya, 50 untuk kelompok A. Soal yang ketiga untuk kelompok B. Apakah timbangan daripada if anda yap andu if indala? Kelompok A. Iya, salah. Ik ansyasha yang ansyashu ik syasatan, yaitu timbangan ganda tahu. Soal yang keempat huruf B. Kenapa 10 tahun? Kenapa tahun ke-10 kenabian dinamakan dengan tahun Bunda atau ini? Kenapa tahun ke-10 kenabian dinamakan dengan tahun Bunda ataupun Hudni? Apa B? Apa C? Coba silakan C. Karena pada tahun itu meninggal dua orang, yaitu pamannya Nabi dan Iya, 50 untuk kelompok C. Soal yang kelima di kelompok B. Bacalah dalil Al-Quran bahwa Allah bersifat dengan tidak. Ya, jadi tidak Allah dalam Al-Quran. Kelompok A lagi. Awal-awal akhiru. Ya, 50 untuk kelompok B. A. Kelompok A ya.
Soal yang keenam, siapakah pelopor dasar-dasar akidah tauhid Ahlussunnah wal Jamaah? Siapakah pelopor dasar-dasar akidah tauhid Ahlussunnah wal Jamaah? Awi kampung ha, baknya ulu batin apa dua ambil ha. Ayat itu lagi. Abu Hasan Al-Asy'ari. Yakin? Yakin. Ya 50 lagi untuk kelompok A. Soal yang ketujuh kelompok B. Coba Anda sambungkan ayat sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla idza duqqatil ardu dakkan dakka wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dari sambung Quran Pak. Soal yang ke-8, salah satu ulama besar dalam ilmu hadis adalah Imam Bukhari dan nama asli beliau adalah Muhammad bin Ismail bin Muwirah bin Yarbizah. Beliau lahir pada 13 Syawal 194 Hijriah. Di negara manakah beliau dilahirkan? Pak Lahi, kampung tu Lahi, daerah tu. Lagi? Madinah. Iya, salah. Benar adalah Uzbekistan. Ya. Soal yang 9 untuk kelompok B, sebutkanlah 5 tanda bagi nasab. Nah, yang dia kampung. 5 tanda bagi nasab. Terbuka. Ada pun baik oi ni. Nah, dulu lah tu. Terbuka. Oh, dapat. Soal yang terakhir untuk kelompok B, apakah timbangan daripada bab kapau ala ya kapau alu kapau ulan? Kelompok A lagi. Tadah raja, tadah ratu, tadah hujan. Saban bari dan ada baru sama dan sama timbangan, ya. Kajau berapa? Dah berakhir soal untuk kelompok B. Kelompok C ya. Soal yang pertama, berapakah 2 anak perempuan mendapat harta warisan dari bapaknya apabila tidak ada saudara laki-laki? 1,6. Yakin? Yakin. Terbuka. Yang benar adalah 2/3. 2 hanya 2/3. Soal yang kedua untuk kelompok C,
Huruf istisna ada 8. Sebutkan satu persatu. Huruf istisna. Huruf istisna na 8 bo. Kiคือ sabok. Ya hadir saja pun saya nak sih. Satu bangsa. Kelompok A. Indah, Veru, Siwan, Raun, Kada, Ada, Hasya. Iya 50 lagi untuk kelompok A. Soal yang ketiga untuk kelompok C. Apakah pengertian dari iqdam wajib menurut ulama salaf? Iqdam wajib. Pengertian iqdam wajib. Idgham, maaf. Apakah pengertian daripada idgham wajib menurut ulama salaf? Bukan idgham, maaf. Idgham wajib. Betul bukan? Soal yang keempat. Soal yang keempat, innal halala bainon wa innal harama bainon wa bainahuma umurun mutasyabihatun. Merupakan hadis yang menunjukkan tentang apakah tersebut bukan. Kita lanjutkan soal yang kelima. Kenapa Nabi memerintah sahabat untuk berhijrah ke Habsyah? Diperlukan. Kita lanjutkan soal yang keenam. Apakah pengertian dari hisab? Hisab perwakilan. Ya, kita lanjutkan. Sebutkanlah sifat-sifat yang mustahil pada Rasul. Ya, 100 untuk kelompok C. Soal yang ke-8. Coba Anda pada tahun berapakah difardukan akan puasa? Kelompok A. Tahun kedua Hijriah. Iya, 50 lagi untuk kelompok A. Soal yang ke-9. Coba Anda sebutkan ayat berikut ini. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Disambung. Bukan. Soal terakhir. Siapakah ulama pertama yang menyusun ilmu usul fiqh secara sistematis? Dan apa nama kitabnya? Saya ulangi, siapakah ulama pertama yang menyusun ilmu usul fiqh secara sistematis?
dan apa nama kitabnya? Boleh tak kau? Maka berakhirlah soal untuk kelompok C. Kelompok D ya. Soal yang pertama untuk kelompok D, hal-hal yang menghalang harta warisan ada 3. Sebutkan satu persatu. Bahasa ini yang hanya jauh kata foto. Wah. Terus. Tiga tir, tiga puluh ya terus. Habis. Ya, 25 untuk kelompok A. Yang kedua, untuk kelompok D, dalam ilmu saraf idgham terbagi 3 pembahagian. Coba Anda sebutkan satu persatu. Idgham terbagi 3. Sebutkan. Diperlukan kelompok ini bersih coba idgham ulang lagi ya salah. Idgham wajib, idgham jaiz, idgham nau. Ya, ini apa kamu? Jangan salah baca Quran. Ya? Soal yang ketiga dalam bodi, apakah pengertian daripada idgham jaiz di dalam istilah ulama saraf? Pertanyaan mana enggak tahu. Kita lanjutkan. Tidak ada jawaban. Ini anak tu. Ini tu loh. Kita nak pulang juga itu. Dan kita juga ini dari pulang tu. Ini tak tahu deh. Okey. Ini dengan bel dengan powernya. Dengan power lain. Ulang soal yang ketiga, apakah pengertian dari idgham jaiz dalam istilah ulama saraf? Bukan, tidak ada. Soal yang keempat merupakan termasuk hadis urutan keberapakah yang disebut di dalam kitab Matan Arba'in?
Pas. Soalnya keliru. Dan jawab soal. Sebutkan dua ulama besar yang menyusun kitab tafsir Al-Jalalain. Sebutkan dua ulama besar yang menyusun kitab tafsir Al-Jalalain. Pas. Sebutkan. Soal yang kelima, siapakah orang-orang yang terlibat dalam penyiksaan kafir Quraisy terhadap kaum muslimin? Siapakah orang-orang yang terlibat dalam penyiksaan kafir Quraisy terhadap kaum muslimin? Bahasa Tanyo, orang Islam yang benar siksa di kafir Quraisy. Contoh. Kamu thằng áo này mua phải là cũng mua được. Anh em có đang hay rồi. Tapi mau kiếm dân vậy nhở. Kelompok A. Bila dirapat. Beda rumah. Phải mình kể. Soalnya sudah dikit. Kali. Con cô này lấy bữa đấy. Sudah 25 untuk kelompok A. Yang ada saya di pilihan. Saya kenal kelompok B. Apakah pengertian dari maaf soal sama dari kabar kamu kacau. Kami ganti soal. Apakah nama lain hari kiamat yang artinya bahwa pada hari itu akan ditimbangkan semua amal manusia? Yang mana? Yang mana? Ya 100 untuk kelompok B. Soal jamaah. Soal yang ketujuh. Sebutkan sifat-sifat yang wajib pada Rasul. Sijil amanah tadi mana? Ya 100 untuk kelompok D. Soal 8. Sebutkan kemuliaan yang diberi oleh Allah kepada penghuni surga pada hari Sabtu yang dijelaskan dalam kitab Tanbihul Ghafilin pada bab yang ke-12. Pas. Kita lanjutkan. Coba Anda sambungkan ayat berikut ini. Yaqulu a'laqtu malan lubada ayahsabu an lam yarahu ahad. Disambung. Pas. Kita lanjutkan soal terakhir. Sebutkan dua ulama besar. Saya ulangi soal. Siapakah ulama masa tabi'in yang dikenal dengan sebutan faqih al-fuqaha? Pas. Diperlukan? Tidak ada. Maka berakhirlah soal untuk kelompok D.
Kita lihat nilai perolehan siapa